Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Apa kabar Nanda hebatku semua, para guru-guru pendamping hebat di Sulawesi Selatan? Harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar pada hari ini. Ingat kata pantun Nandaku sekalian, dalam bergalah janganlah berkayuh. Kalau berkayuh bertambah basah. Dalam bersusah jangan mengeluh, semakin mengeluh semakin susah. Untuk itu, yuk kita semangat belajar hari ini. Kita akan belajar bahasa Indonesia dan saya Ibu Mardia akan membersamai Nandaku semua selama 45 menit ke depan. Untuk itu, mengawali kegiatan kita hari ini, mari sama-sama memanjatkan doa kehadirat Ilahi Rabbi dengan harapan aktivitas yang kita lakukan. Selain menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan, insya Allah diharapkan akan bernilai ibadah di sisi Allah, Tuhan yang Maha Esa. Baik, Nandaku sekalian, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia terkait bagaimana menulis cerita sejarah pribadi. Materi ini sangat penting Nandaku sekalian, dan sejalan dengan materi yang kita pelajari pada pembelajaran struktur maupun kaidah kebahasaan dari sebuah novel sejarah. Dan ini adalah jantung dari materi kita. Karena bagaimanapun banyak ilmu yang kita dapatkan tentang bagaimana itu teks cerita sejarah, bagaimana struktur dari sebuah teks cerita, bagaimana kaidah kebahasaan yang terdapat dalam sebuah cerita, tetapi kita tidak action, kita tidak memulai dengan menulis, maka itu hanyalah sekadar pengetahuan saja. Ingat, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mampu memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Dan salah satu caranya adalah dalam bentuk kreativitas menulis seperti yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk itu, semangat semua ya. Baik, terkait dengan materi ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, peserta didik mampu menyusun kerangka novel sejarah atau cerita sejarah berdasarkan peristiwa. 2. Peserta didik diharapkan mampu mengembangkan kerangka novel sejarah tadi dengan memerhatikan kaidah kebahasaan. Jadi sekali lagi Nandaku sekalian, dua aspek penting yang akan kita capai. Insya Allah yang pertama Nandaku diharapkan mampu menyusun kerangkanya, kemudian yang kedua mampu mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah cerita sejarah berdasarkan kaidah kebahasaan. Baik, sebelum masuk bagaimana menulis sebuah cerita pribadi atau cerita sejarah pribadi, yang harus Nandaku dulu pahami apa sih yang disebut dengan teks cerita sejarah pribadi. Teks cerita sejarah pribadi itu merupakan teks yang dibuat berdasarkan peristiwa atau pengalaman dari seseorang di masa lalu. Teks sejarah pribadi ini dapat digunakan untuk mengamati, mempelajari, dan mengambil hikmah yang dipelajari setelah sebuah peristiwa terjadi. Jadi kata kuncinya adalah peristiwa pengalaman yang telah terjadi. Jadi nanti akan terkait dengan kaidah kebahasaan apa yang akan kita gunakan jika menggunakan peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Baik, Nanda sekalian, setelah kita mengetahui apa itu teks cerita sejarah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana tahapan menulisnya. Ini yang paling urgensi Nanda sekalian, ini yang paling penting. Coba kalian perhatikan, pada tahapan awal, kalian melihat teman-teman atau Nandaku sekalian sering melakukan, berada di taman mencari ilustrasi, kemudian berpikir bagaimana menemukan sebuah ide. Sekali lagi diperhatikan Anda sekalian,
Tahapan pertama itulah yang disebut dengan tahapan menemukan ide. Jadi tahapan pertama adalah tahapan menemukan ide. Bagaimana kalian menemukan ide? Biasa kita jumpai di kelas Nanda sekalian, banyak siswa yang menyatakan, Ibu, susahnya menemukan ide, susahnya menemukan kata pertama. Coba diperhatikan, ini hal penting Nanda sekalian. Jadi tahapan menemukan ide itu bisa kita lakukan baik dengan mencari ilustrasi di sekitar kita, pada diri kita, maupun dengan melakukan literasi. Dengan banyak membaca, dengan banyak mengamati, kalian akan menemukan ide di dalam kegiatan menulis. Yang kedua, setelah ada ide, ada yang disebut dengan tahapan pengendapan. Yang manakah yang disebut dengan tahapan pengendapan? Setelah ide itu ada, dipikirkan di alam pikiran kita, tetapi ingat, jangan terlalu lama memikirkan, jangan terlalu lama mengendapkan ide. Setelah kalian pikirkan, oh ide saya seperti ini, tadi saya bertemu dengan seseorang di jalan, saya bertemu dengan pengemis misalnya, kemudian ada sebuah ide untuk menulis itu dan menuangkan dalam sebuah tulisan, diendapkan di alam pikiran, kemudian kita berpikir akan diapakan tulisan ini. Ya, setelah diendapkan, diproses, kita berpikir tokohnya akan dijadikan seperti apa, tema apa yang akan diusung. Selanjutnya, kita akan berada pada tahapan menulis secara perlahan. Jangan pernah ragu, Nandaku sekalian, dengan menulis, kalian akan memberikan manfaat yang luar biasa, baik untuk dunia pendidikan, baik untuk dunia literasi, maupun untuk dunia. Apa yang kita lakukan ketika pada tahapan menulis? Tulislah secara perlahan. Jika kebetulan idenya tidak ada lagi, berhenti dan kemudian melanjutkan, baca kembali minimal paragraf terakhir, kemudian melanjutkan tulisan tersebut. Dan terakhir, setelah tahapan menulis, coba diperhatikan ada yang disebut dengan tahapan menyunting atau mengedit. Jadi Ibu ulangi sekali lagi, diperhatikan Anda sekalian. Pertama, adalah tahapan menemukan ide-ide apa yang akan kita kembangkan di dalam menulis sebuah cerita, kemudian diendapkan, dipikirkan, akan dikemanakan ide itu, setelah itu barulah kita tulis secara perlahan, tidak perlu terburu-buru harus selesai, kemudian pada tahapan terakhirnya adalah menyunting atau mengedit naskah kita. Baik, sebagai ilustrasi perhatikan gambar berikut. Adakah yang mengenal gambar yang berada di sebelah kanan? Ada yang mengenal gambar ini? Ada yang tahu siapakah nama Duta Baca Indonesia? Nah, ini gambar yang bersama Ibu adalah Golagong. Seorang penulis yang sangat terkenal, bukan hanya terkenal di Indonesia sampai ke luar negeri. Ya. Alhamdulillah Ibu pernah diberi kesempatan bertemu dengan beliau ketika menjadi seorang penulis kegiatan menulis pada tingkat nasional. Jadi Golagong adalah sosok penulis yang terkenal, ya. Bukan sekedar terkenal di Indonesia tetapi mempunyai prestasi dunia internasional. Apa yang dilakukan beliau ketika ingin menulis? Pertama adalah beliau menulis setelah membaca, ingat. Setelah melakukan kegiatan membaca terlebih dahulu. Iqra, membaca. Jadi menulis setelah membaca koran, membaca majalah, kemudian melakukan observasi ke lapangan. Wawancara dengan narasumber, dan melakukan check and recheck. Melakukan cek dan recheck. Jadi pertama melakukan proses tahapan menemukan ide seperti yang Ibu kemukakan tadi. Dengan cara membaca, kemudian melakukan pengamatan di sekitar kita, bahkan melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan informasi yang dibutuhkan ketika menulis sebuah cerita. Yang ketiga, pemanfaatan 5W and 1H, 5W1H, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan adik Simba. Apa itu adik Simba? Apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana. 5W. Why, what, where, when. How. Apa? Apa yang akan kita tulis? Di mana? Di mana tempat kejadiannya? Di mana latarnya?
Siapakah yang menjadi tokoh dalam cerita tersebut? Kemudian bagaimana kita mengemas cerita itu menjadi sebuah cerita yang menarik. Jadi munculkan pertanyaan-pertanyaan itu di dalam kepala kita pada tahapan pengendapan dengan menggunakan rumus adik simbah. Apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Kemudian membuat sinopsis atau ringkasan-ringkasan untuk setiap bab atau membuat kerangka-kerangka. Dan ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian selanjutnya adalah membuat karakter pada tokoh yang menggambarkan tentang latar dan suasana yang akan membangun sebuah cerita. Jadi sekali lagi sangat terkait dengan apa yang Ibu katakan tadi, bahwa ada tahapan-tahapan berpikir, menemukan ide, tahapan mengendapkan, kemudian menulis secara perlahan, kemudian di terakhir barulah tahapan menyunting. Baik nadaku sekalian, dengan demikian terkait dengan menemukan ide cerita, menyusun sebuah teks cerita, ada dua hal penting di dalamnya. Yang pertama terkait dengan riset, melakukan observasi, melakukan wawancara. Kemudian yang kedua adalah tahapan menulis kreatif. Menemukan ide, menulis secara perlahan, dan tahapan selanjutnya adalah menulis kreatif dan diakhiri dengan kegiatan penyunting. Bagaimana nada sekalian? Bisa dipahami? Ya, baik, terima kasih. Sekarang setelah memahami tentang tahapan-tahapan tersebut, ada hal yang terpenting yang harus kita pahami ketika menyusun sebuah teks sejarah pribadi. Namanya sejarah pribadi, ini menarik, nandaku sekalian, bagaimana memulai sebuah cerita dengan berpatok pada diri kita, pribadi kita. Ya, sehingga memudahkan terutama bagi penulis pemula, memudahkan nandaku untuk menemukan ide-ide. Karena boleh saja ide itu berasal dari diri kita, dikembangkan melalui budaya-budaya yang ada di sekitar kita, latar-latar sosial yang ada di sekitar kita. Kemudian ada nilai-nilai moral yang akan kita usung di dalam cerita kita. Untuk itu, hal yang paling utama yang harus dipikirkan adalah pertama menentukan tema. Tema apa yang akan kita buat? Jadi setelah kalian berpikir, kemudian kalian menentukan temanya, kemudian menentukan pusat pengisahan. Setelah itu menentukan penokohan, menentukan latar atau setting, dan yang terakhir adalah bagaimana penyajian alur dari sebuah cerita pribadi. Untuk itu perhatikan satu persatu. Sekarang menentukan tema. Yang manakah yang disebut tema dalam sebuah cerita? Tema itu adalah pokok pikiran dalam penulisan sebuah cerita. Tema yang sudah ditentukan kemudian dikembangkan sedemikian rupa agar cerita yang ditulis menjadi sebuah cerita yang menarik, punya daya estetis. Karena cerita yang diangkat adalah cerita sejarah pribadi, maka tentu saja selalu berkaitan dengan peristiwa yang pernah terjadi, penulis akan ceritakan. Dan boleh jadi si penulis yang pernah lihat, penulis yang pernah amati, bahkan berdasarkan riset-riset yang dilakukan sebelumnya. Itu tema. Sekarang bagaimana menentukan pusat pengisahan? Ini yang penting nadaku sekalian. Pusat pengisahan yang paling Nanda harus pahami adalah bagaimana menentukan sudut pandang dari tokoh yang ada di dalam cerita. Adanya dikenal sudut pandang orang pertama, ini biasa muncul di ulangan, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kalau saya katakan saya berstatus sebagai sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Kita lihat. Yang manakah yang disebut sudut pandang orang pertama? Di sini penulis ikut serta di dalam cerita. Kata ganti yang digunakan di dalam sudut pandang orang pertama menggunakan kata ganti aku atau saya. Penulis bisa berperan sebagai tokoh utama dalam cerita ataupun tokoh sampingan. Ketika ibu berkata, saya melihat panorama yang begitu indah ketika menuju studio Smart School.
Saya pada teks yang Ibu kemukakan adalah menggunakan sudut pandang orang pertama. Mengapa? Karena ada kata saya. Saya sebagai penulis terlibat cerita yang manakah disebut dengan sudut pandang orang ketiga? Sudut pandang orang ketiga itu berada di luar diri penulis. Yang mana penulis sebagai orang yang serba tahu dalam hidup cerita tokoh dan pelaku utama, kata ganti yang digunakan adalah dia atau nama orang atau sebagai tokoh utama. Contohnya, ia berlari mengejar mimpinya. Berbagai tantangan ia hadapi. Namun semangat yang membara untuk menggapai cita-citanya, dia terus belajar dan belajar. Yang mana sudut pandang orang ketiganya ada kata dia, ada kata ia. Ia, dia ini merujuk kepada kata apakah dia perempuan, Wati misalnya, Henro misalnya, Husnul misalnya. Jadi merujuk kata dia. Jadi sekali lagi Ibu tekankan Tandaku sekalian, bahwa kata kunci dari sudut pandang orang pertama itu di situ menggunakan kata ganti saya, aku. Kalau misalnya di dalam ceritanya ada unsur-unsur bahasa Arabnya, dia katakan anah. Kalau dia memunculkan unsur bahasa daerah, dia katakan iya, inakke. Ya, itu Nanda sekalian. Untuk memudahkan memahami. Kemudian kalau sudut pandang orang ketiga, itu menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar dari pengarang. Jadi pengarang meneropong dari luar cerita tersebut dan dia berada di luar dan menceritakan tokoh-tokoh yang ada di dalam dengan menggunakan kata ganti orang ketiga. Ya, baik ia, dia atau menggunakan nama seperti yang Ibu kemukakan tadi. Bisa dimahami Nanda sekalian? Ya, dipahami sayang? Baik. Setelah kita mengetahui sudut pandang, sekarang bagaimana menentukan penokohan karakter dari tokoh dalam cerita? Ada dua metode penting Dada sekalian. Ada metode analitik, kemudian ada metode dramatik. Apa yang menjadi petanda dari metode analitik? Diperhatikan, pada metode analitik, pengarang atau penulis itu dengan langsung memaparkan watak dari tokoh, dengan menyebut sifat dari tokoh. Ketika ia marah, ia melempar nasi ke lantai. Apa karakter dari tokoh tadi? Pemarah kan? Siapa yang menggambarkan karakter tokoh itu adalah penulis. Ketika ia bahagia, ia selalu tersenyum, ia selalu memberikan apa yang dia inginkan. Ia adalah sosok wanita tua renta yang miskin, namun mempunyai sikap sosial yang luar biasa. Berarti yang menggambarkan karakter itu adalah pengarang. Inilah yang disebut dengan metode analitik. Nah, kedua, ada yang disebut dengan metode dramatik. Yang manakah yang disebut dengan metode dramatik, Nandaku sekalian? Dari kata drama, untuk lebih memahami, boleh jadi karakter itu ada di dalam dialog-dialog para tokoh. Di sini penulis menggambarkan watak tokoh secara tidak langsung, tetapi pengarang memberikan watak kepada tokoh melalui dialog. Ingat, drama itu kan berbentuk dialog. Jadi melalui dialog antar tokoh, pemikiran tokoh, perbuatan tokoh, reaksi tokoh, dan tokoh lain. Jadi dalam bentuk, bukan dia yang menggambarkan, tetapi penggambaran itu dilakoni oleh para tokoh yang ada di dalam sebuah cerita. Baik dalam ungkapannya, baik dalam tuturannya, baik dalam tingkah dalam mereka. Ketika ia bertemu dengan seseorang, dilukiskan bahwa ketika ia melewati sebuah tapal batas, melihat orang tua yang ada duduk di dekatnya, dia melakukan tabe-tabe. Ada sebuah penggambaran nilai moral yang digambarkan oleh pengarang dalam cerita tersebut untuk menggambarkan bagaimana karakter ia. Ya, atau dikatakan, "Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Nih, aku punya sesuatu untuk kamu."
Bagaimana karakter tokoh itu? Suka menolong. Aku punya sesuatu untuk kamu. Wah, terima kasih. Betapa bahagianya aku dengan pemberian ini. Jadi karakter-karakter tokoh dalam cerita tersebut digambarkan melalui dialog-dialog dan aksi, ya, atau deskripsi language daripada tokoh yang ada di dalam sebuah cerita. Jadi kata intinya Nanda sekalian, ada yang langsung digambarkan oleh pengarang, kemudian ada yang digambarkan bukan pengarang yang mengucapkan, tetapi melalui aksi dari tokoh, hubungan antar tokoh, dan dialog antar tokoh. Kalau digambarkan secara langsung oleh pengarang, itulah yang disebut dengan metode analitik. Tetapi digambarkan melalui dialog antar tokoh, pemikiran tokoh yang ada di dalamnya, perbuatan tokoh, dan reaksi tokoh dengan tokoh yang lain, itulah yang disebut dengan metode dramatik. Bisa dipahami Nanda hebatku semua? Ya, saya pikir Nandaku semua sudah paham, jadi itu kata kunci. Sekarang kita masuk bagaimana menentukan latar atau setting. Nah, latar terkait ada latar waktu, latar tempat, dan suasana. Wah, penggambaran latar ini sangat berperan penting dalam sebuah cerita. Bagaimana keindahan diksi-diksi kita gambarkan itu sangat ditunjang oleh sebuah latar. Misalnya latar waktu. Latar waktu di pagi hari, di keheningan malam, ya, kemudian ada suasana hatiku begitu bahagia berada di tempat yang penghuninya sangat ramah, warga-warga bergotong royong melakukan sebuah aktivitas. Bagaimana menggambarkan sebuah suasana? Kemudian ada latar tempat ketika aku berada di kali bersih, aku melihat sepasang kekasih berduaan di tempat itu. Wow, nice kan? Jadi ada sebuah latar tempat yang digambarkan, dan itulah yang menjadi dinamika statistik dari sebuah. Bagaimana nilai estetis dibangun dalam sebuah cerita dengan mengelola latar. Apakah itu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Masih ingat cerita Gajah Mada apa yang dia katakan? Di kaki langit membungkus Majapahit. Jadi menyampaikan sebuah suasana, sebuah latar untuk memperindah dengan melakukan gaya bahasa repetisi, mengulang, dan sebagainya. Baik, jadi kata kunci Nanda sekalian terkait latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Kemudian bagaimana menyajikan alur? Nah, ini yang terpenting dan terkait dengan materi sebelumnya. Bagaimana alur itu disajikan? Nah, ketika menulis setelah ada ide, ini adalah tahapan yang penting untuk dipahami. Yang pertama adalah bagaimana menyajikan alur, tentunya melalui proses pengenalan cerita atau orientasi. Ingat, Ibu gambarkan pada materi yang lalu bahwa orientasi itu sasarannya adalah pengenalan. Ingat, ketika masuk sekolah, kalian diperkenalkan. Nah, ini ruangan kepala sekolah, guru bahasa Indonesianya bernama Ibu Mardia misalnya, kepala sekolahnya bernama Pak Jupri, ruangan UKS ada di sini, jumlah siswa di SMA Negeri 11 ada berapa misalnya. Jadi tahapan pengenalan. Dalam tahapan pengenalan cerita inilah yang mengantar awal dari proses produksi sebuah cerita. Setelah ada tahapan pengenalan situasi, lanjut ada namanya tahapan pengungkapan peristiwa. Setelah diperkenalkan peristiwa, muncul peristiwa-peristiwa awal. Sebelum masuk ke tahapan munculnya masalah. Ada sebuah pengungkapan peristiwa. Ketika aku berlari, seketika aku teringat bahwa dompetku ada di dalam kamar. SIM-ku berada di dalam dompet itu. Jadi muncul ada sebuah peristiwa awal yang kita gambarkan kepada pembaca. Dan hal yang paling utama yang Nandaku harus pikirkan, bahwa pengungkapan urutan peristiwa awal, pahami kaidah alur. Kaidah alur itu ada unsur-unsur yang disebut dengan plausibilitas, kemasuk akalan. Kemudian ada namanya surprise, bagaimana memberikan kejutan. Jangan baru di pengungkapan peristiwa sudah dimunculkan semuanya. Jadi ada tahapan-tahapan.
surprise-nya simpang-simpang dulu di belakang, sehingga pembaca tertantang, pembaca tertarik untuk menulis tahapan-tahapan berikutnya dan membaca naskah kita. Kemudian setelah itu ada menuju konflik. Nah, ini sudah dibahas. Jadi setelah peristiwa awal baru menuju konflik. Wah, masuk ke kamar, kamarnya terkunci, dia tidak masuk. Dia mencari kuncinya di mana. Ya, jadi itu menuju konflik. Setelah itu ada tahapan yang disebut dengan klimaks. Ada tahapan yang disebut dengan klimaks. Ingat, klimaks adalah puncak masalah. Dan di puncak ini kita menentukan akan dikemanakan cerita selanjutnya. Ya, ada klimaks setelah ada tahapan muncul pengenalan peristiwa, kemudian menuju konflik sampai ke titik klimaks. Jadi berbentuknya seperti ini. Nah, atau turning point, ya, poin titik di atas. Dan setelah itu, setelah ada klimaks adalah tahapan resolusi atau penyelesaian masalah kita. Dan terakhir diakhiri dengan koda, tetapi koda itu bersifat opsional karena tidak semua cerita, terutama pada cerita-cerita modern, itu biasanya memberikan pembaca untuk menilai apa ending atau nilai-nilai dalam sebuah cerita. Jadi ini Nandaku sekalian, jadi tahapan-tahapan alur ini sangat terkait dengan tahapan-tahapan memproduksi sebuah teks cerita, apalagi nanti teks cerita secara pribadi. Jadi mulai tahapan menemukan tema, setelah itu pada tahapan menulis, disitulah tahapan orientasinya kalian mulai menulis, kemudian pengungkapan peristiwa, menuju konflik, kemudian klimaks, resolusi atau pengevaluasi di situ, mengapa permasalahan itu muncul, kemudian kita ingin mencoba memberikan sebuah solusi pada tahapan resolusi, dan terakhir diakhiri dengan koda. Bagaimana Anda sekalian? Siap menulis? Jangan pernah katakan menulis itu susah. Mari jelajahi dunia dengan membaca, mari jelajahi dunia dengan menulis. Banyak keberkahan yang kita dapatkan dengan menulis. Sejelek-jelek apapun karya itu, kalau itu adalah hasil produksi kita, itu adalah hal yang istimewa. Semua karya itu indah sebenarnya Nanda sekalian, dan tergantung interpretasi pembaca. Jadi mulai sekarang setelah pembelajaran ini, dan saya pikir guru-guru di sekolah sudah memberikan tugas Nandaku sekalian, bagaimana menemukan ide cerita. Terkadang ide itu muncul ketika sementara cuci piring, ide itu mungkin muncul ketika kita sedang makan, ide itu muncul ketika kita bertemu dengan seseorang. Jadi temukan ide-ide cerita itu di sekitar kita. Ide itu bisa muncul dari apa yang kita alami, pengalaman apa yang kita alami Nandaku sekalian. Dan kalian bisa lihat sebentar, pada ada sebuah pengalaman yang pernah Ibu alami, kemudian itu menjadi sebuah ilustrasi ide di dalam menulis. Nah, setelah kita memahami tahapan-tahapannya, hal yang paling penting adalah bagaimana mengetahui kaidah kebahasaan. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan tentang kaidah-kaidah kebahasaan. Ada yang menggunakan kata lampau, namanya sejarah kan lampau, apa ciri-cirinya? Telah, beberapa hari yang lalu, kemarin, itu ada peristiwa yang lampau. Kemudian menggunakan konjungsi kronologis atau urutan-urutan waktu atau temporal. Ya, selanjutnya, lalu, kemudian bahkan di teks prosedur itu dikenal temporal pertama, kedua, ketiga. Nah, itu urutan-urutan waktu atau kronologis. Kemudian ada kata kerja material, perbuatan fisik. Saya mencubit ketika ibu marah, ia mencubit apanya? Ketika ia bahagia, ia apakan tangannya? Itu adalah material. Mengapa dikatakan perba material, kata kerja material? Karena perbuatan itu bisa kalian lihat kan, bisa dirasakan. Ketika saya bahagia, saya menyapu kepala anakku, itu kan material. Kemudian ada namanya perba mental. Mental itu bukan perbuatan fisik seperti pada perba material, tetapi bentuk apa? Mental kita yang merasakan. Saya menyayangi seseorang. Apakah kalian lihat saya menyayangi? Menyayang itu ada di hati, arti mental. Membenci, ya, menerima, menolak, itu mental. Jadi itu disebut dengan perba mental, dan itu yang banyak menghiasi cerita-cerita kita. Kemudian menggunakan banyak dialog. Ya, tadi penggambaran bagaimana metode dramatik itu tergambar pada dialog-dialog, dan ini kita perlu perhatikan bagaimana penggunaan tanda-tanda baca ketika teks itu dalam berbentuk dialog. Jangan lupa memberi tanda petik Nanda sekalian.
Kemudian ada menggunakan banyak kata kerja menunjukkan kalimat tak langsung. Nah, yang mana tak langsung dalam cerita? Misalnya, ia pernah berkata kepadaku bahwa telah lama memendam rasa cintanya kepada seorang wanita yang berkarakter baik, berbudi pekerti baik. Ada kata bahwa. Jadi bukan orangnya yang langsung mengemukakan saya jatuh cinta kepada seseorang karena mempunyai hati yang mulia, berkarakter yang baik. Tetapi dia menyampaikan kepada orang lain dan orang lain itulah yang mengungkapkan apa yang dikemukakan oleh pembicara tadi. Ya, ada kata bahwa. Lanjut nada sekalian, ada deskripsi language ini yang sangat membantu nilai estetis dalam sebuah cerita. Bagaimana kalian dengan penggambaran kata-kata yang ada di dalam cerita kalian, orang seolah-olah melihat, menyaksikan. Jadi ketika saya berjalan, kutemukan, kulihat seorang nenek dalam posisi apa, bajunya compang-camping. Kan compang-camping kalian bisa membayangkan kan ada nenek-nenek di jalan. Atau ketika saya bertemu dengan wanita yang begitu cantik, sekalipun tidak memakai kosmetik, kan bisa tergambarkan. Yang kedua ini yang paling penting ya Ibu ini ingin tekankan Andaku sekalian adalah penulisan kata depan. Terkadang kalau di dalam pembelajaran Ibu mengamati sulit membedakan yang mana kata depan, yang mana awalan. Yang mana preposisi, yang mana prefix. Coba diperhatikan. Kata kunci kalau dia berstatus sebagai kata depan, maka ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Ya, ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya kecuali di dalam gabungan kata seperti kepada, daripada. Contoh, berada di kali bersih. Jadi ingat kali bersih itu D-nya di spasi. Dari hati ke hati kita harus hati-hati. Dari, ya, ada cinta di balik bola matamu. Di mata kan menempati tempat, berarti di balik bola mata itu nanda sekalian harus dispasi. Paham? Ingat. Jadi dispasi apabila diikuti keterangan tempat. Waktu juga di pagi hari, di keheningan malam. Nah, ingat ya. Ini yang kalian perhatikan pada tahapan menyunting nada sekalian. Karena memang ketika kita bekerja, terkadang kita tak tersadar ya. Tetapi itu tak masalah, tetap bekerja dulu, nanti setelah itu ada tahapan menyunting, mengedit. Nah, kedua ada yang disebut dengan awalan. Ini kadang terbalik, yang seharusnya dispasi, digabung. Nah ini, bagaimana kalau dia bersatu sebagai prefix awalan, ini ditulis serangkai, contoh makan, dimakan. Ya, gapai, digapai, catat, dicatat, jangan dicatat. Secara pronunciation pengucapan saja kan bisa dibedakan. Kan kurang lazim kalau kita katakan digapai, dicatat. Ya, dicatat, digapai, dibahagiakan, dipercantik. Jadi bedakan preposisi. Namanya preposisi kan menempati tempat, berarti ada tempat tertentu tidak boleh diberi spasi. Kalau dia prefix, ingat fix inhaler. Ini sebagai logika buat nandaku sekalian. Ketika kalian menggunakan fix itu kan dilengketkan di kepala baru terasa nyaman. Jadi kata itu nanti serangkai dengan kata berikutnya baru dia dikatakan penulisan yang tepat. Dicatat, dimakan, diterapi. Paham? Harus paham Nanda ya. Ini perhatikan nak. Tak apa kalau pertama menulis kan ada tahapan menyunting. Tetapi setelah itu perhatikan, teliti. Kalau perlu setelah kalian menulis, serahkan kepada teman untuk memeriksa, untuk menyunting. Ya, sehingga di situ ada aspek selain ada kreativitas, ada karakter gotong royong yang kita bangun dalam kegiatan menulis. Paham? Ya, terima kasih. Baik, ada lagi kata ganti. Yang mana kata ganti? Kumunya. Untuk menggampangkan, kumunya. Anuku, anumu, anunya. Bagaimana penulisannya? Ini yang perlu kita amati. Ada dua aspek yang perlu diamati. Yang pertama, ada kata ganti
ku, mu, dan nya dirangkai dengan tanda hubung apabila digabung dengan singkatan, ya, yang singkatan, apalagi terutama yang menggunakan huruf ini. KTP-mu, ya, SIM-mu. Nah, kalau pada kata yang lainnya itu harus ditulis serangkai. Apakah terdapat setelah kata? Contohnya, kuambil. Kuambil itu kan kuambil, kunya berada di depan. Berarti jangan ku ambil. Kalau mau dispasi, sekalian menggunakan aku mengambil dompet di dalam tas. Nah, karena kau. Tetapi ketika ku ambil dompet itu di dalam tas, nah disitunya kunya harus ditulis serangkai. Kebahagiaanku, kebahagiaanmu, kebahagiaan kita semua. Nah, itu semua. Paham? Bukuku, bukumu, bukunya. Anumu, anunya, anuku. Anu, ingat anu itu sudah ada di dalam istilah bahasa, sudah ada di dalam kamus. Ya, kalau kita berpikir, apa ya? Anu, apa? Anu apa? Anumu, anunya. Jadi sesuatu yang dipikirkan itulah anu, ya. Jadi ketika diikuti ku, mu-nya itu harus ditulis serangkai nanda sekalian. Terutama ku terdapat di depan kata, ku ambil, ku gapai mimpi bersamamu. Nah, itu semua ditulis serangkai. Untuk lebih jelasnya, kita action dengan mencermati kerangka teks berikut. Bagaimana membuat sebuah kerangka teks cerita? Perhatikan, ketika nandaku sudah mendapatkan ilustrasi cerita pada tahapan berpikir tadi, mulailah menulis kerangka itu. Contoh, ada sebuah peristiwa pribadi yang dialami oleh seseorang. Ayah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Mei 1995. Saya gagal menjadi praktisi hukum. Saya harus mengalah. Nah, sekarang kita lihat. Dari kerangka tadi dibangun, coba lihat. Dengan memberi imajinasi, menambah untaian dinamisasi kata-kata di dalamnya, memasukkan tokoh-tokoh, kemudian penokohan di dalam cerita. Kita lihat. Ketika madu tumpah di lautan, ketika aku telah bersusah payah berjuang meraih impian menjadi sarjana hukum, Sang Halik memanggil ayah tepat pada hari Kamis 25 Mei 1995. Tangisku pecah, hatiku pun rapuh. Mahkota sebagai anak sulung bagai menahan beban berat di kepala. Sejuta pertanyaan berkejaran di alam pikiran. Terlintas bagaimana nasib pendidikan kami. Bunda sekadar ibu rumah tangga biasa. Ternyata sesuatu yang kukhawatirkan betul-betul melanda diriku. Impian menjadi seorang praktisi hukum kandas di tengah jalan. Padahal aku telah mengikuti kuliah kerja nyata. Sementara itu, adik lulus pada Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Bunda bingung memutuskan skala prioritas di antara kami. Budaya patrilineal begitu kental dalam marga. Meski sepahit empedu, aku pun mengalah. Jadi kita lihat, ini mengalah bentuk cerita. Mengalah bukan berarti kalah. Salah satu karya ibu ketika masih kuliah, mengalah bukan berarti kalah. Ada sebuah dinamika yang kita kemukakan tadi. Tadi dikemukakan ada kata Kamis 25 Mei 1995. Tadi pada kerangka kan? Nah, itulah dikembangkan tidak langsung berada pada tanggal. Jadi peristiwanya berlalu. Salah satu ciri-ciri sejarah. Kemudian ada kata telah. Bagaimana ku ditulis serangkai di dispasi. Paham? Nah, jadi ini adalah bentuk penjabarannya. Jadi mulai nandaku sekalian dengan kerangka, ya kalau sudah profesional kadang dia tidak memulai kerangka, dia langsung menulis. Tapi ini adalah tahapan bagaimana yang tadinya adalah peristiwa nyata kemudian dikembangkan menjadi sebuah cerita fiksi. Ada unsur fiksi di dalamnya dengan menambah gaya bahasa ketika madu ditumpah di lautan ketika telah bersusah payah. Ya, jadi ada unsur-unsur majas hiperbolanya di situ. Kemudian dikatakan di kepalanya berkejar-kejaran masalah. Apakah di masalah berkejar-kejaran di kepala kita? Tentunya ini menggunakan
penggambaran personifikasi bagaimana pikiran itu seolah-olah bertingkah laku seperti manusia. Terkait bagaimana mengembangkan sebuah cerita dari ide, kemudian ide itu ditulis dalam bentuk tahapan-tahapan kerangka-kerangka tulisan, kemudian dikembangkan menjadi sebuah tulisan. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah, perhatikan, temukan dulu tema-tema sentral, peristiwa-peristiwa, baik yang kita alami maupun yang kita amati. Ingat apa yang dilakukan oleh Bapak Golagong tadi, dia melakukan survei. Survei itu tidak mesti survei berada di luar, boleh jadi di dalam rumah kita, teman-teman kita, di lingkungan sekitar kita. Bukan cuma untayan kata yang perlu diperhatikan, tetapi perhatikan penggunaan kaidah kebahasaan di dalam sebuah cerita. Ada tadi dikatakan telah. Kemudian ku, ingat, nah ini tidak boleh sama sekali dipasi nada sekalian. Kemudian menahan beban berat di kepala. Kepala kan menempati tempat, berarti di situ harus dispasi. Kemudian padahal aku, ya ini aku dispasi karena bukan ku. Aku telah mengikuti kuliah kerja nyata. Jadi ini adalah sebuah cerita sejarah. Memang yang saya alami waktu itu, saya harus berhenti kuliah pada Fakultas Hukum. Kemudian nantilah pada tahapan selanjutnya saya melanjutkan pendidikan pada jurusan bahasa yang dekat dari rumah saya. Karena ayah saya meninggal. Jadi ini sebuah motivasi pembelajaran kepada nandaku sekalian, bahwa mengalah itu bukan berarti kalah. Ya, ada memang saatnya kita harus mengalah. Karena kalau kita tidak mengalah, boleh jadi kita akan gagal keduanya. Dan dari peristiwa ini, alhamdulillah kami sukses keduanya. Yang kedua, ini contoh, ada cerita sejarah yang dibuat oleh teman saya dari guru SMA Negeri Takalar, Ibu Sumarni. Dia terinspirasi membuat sebuah cerita sejarah pribadinya dengan momentum peringatan Hari Guru Nasional tahun 2016. Kemudian ada pengumuman 6 besar karya terbaik, kemudian bertemu dengan Ibu Mardiah katanya. Nah, bagaimana Ibu Sumarni membuat sebuah novel dengan judul Nyanyian Rembulan, karya Nani Sumarni. Dia memunculkan ada unsur-unsur faktual dalam cerita, tetapi diceritakan dalam bentuk imajinasi. Mereka akan mempersiapkan pengumuman hasil 6 besar karya terbaik guru. Pada peringatan Hari Guru Nasional 2016, Bobby disambut oleh teman-temannya guru dari Provinsi Sulawesi Selatan di kamarnya. Bu Mardiah masuk ke kamar Bobby dan bertemu Nina. Mereka berpelukan dan suaranya seperti sudah saling mengenal. Nah, di sini kalian bisa lihat, Anda sekalian, ada unsur faktual yang disampaikan, yaitu peringatan Hari Guru Nasional. Tetapi tokoh-tokoh di dalamnya banyak tokoh imajinasi. Bobby saya tahu betul bukan Bobby orangnya, ya, tetapi ada juga unsur faktual bagaimana memunculkan Provinsi Sulawesi Selatan, latar tempat daerah kita di dalam cerita. Ibu Sumarni memasukkan guru dari Provinsi Sulawesi Selatan. Bu Mardiah masuk ke kamar Bobby, bertemu Nina, mereka berpelukan dan seperti suaranya 2 orang yang pernah bertemu sebelumnya. Bu Mardiah adalah guru bahasa Indonesia Kabupaten Pangkajene, Kepulauan Sulawesi Selatan. Ia bertiga bersama Bobby dan Pak Tommy. Jadi ini unsur yang terpenting dan daku sekalian. Jadi kembali sebagai kesimpulan buat kalian, bahwa ketika membuat sebuah novel, ikuti tahapan-tahapan yang pernah Ibu kemukakan. Ada tahapan menemukan ide, setelah ide itu ditemukan, kemudian diendapkan di kepala kita, kemudian setelah itu tulis secara perlahan, kemudian melakukan proses penyuntingan di akhir. Saya kira ingin rasanya Ibu bersama-sama nandaku sekalian belajar bagaimana menulis, tetapi karena efisiensi dan efektivitas waktu kita harus berpisah dulu. Semoga kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Dan mohon maaf atas segala kekurangan, kata pepatah, tiada gading yang tak retak, karena retaknya itulah ia dikatakan gading. Semoga memberikan manfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School. Generasi Smart School
berkarakter cerdas Ki. Setulus hati, sepenuh jiwa, sekuat tenaga mencerdaskan Sulawesi Selatan. Cerdas Ki.